Kali ini aku kembali mencoba tenang, walaupun hanya sesaat sekedar menunggu dan mendengar teriakan mereka yang menggema di ruang-ruang sunyi. Kala itu, setetes keringat jatuh bagai bunga yang gugur. Lalu membungkam lidahku yang tak kenapa ingin berucap 1000 kata yang tak mampu kurangkai. Tertatih letih, terbaring lesu, walau yang pergi tanpa berlalu. Berandai, lalu mengandai akankah waktu itu kembali ada dan mewarnai kekelaman yang melanda. Namun, sudahlah, itu hanya ilusi yang dulu ada, lalu pergi tanpa sebuah tanda. Kali ini kami pun menghindari hiruk pikuk kehidupan yang penuh dengan ocehan tak berguna. Kami mencoba melangkahkan kaki kembali ke pegunungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sudah sekian lama tidak bergabung dengan kawan-kawan adventure. Jadi kali ini saya mau ikut bersama kawan-kawan menelusuri Gunung Lutung yang berada di Cisompet, Desa Panjenengan, Kampung Gunung Biru. Yuk, ikuti kami, yuk. Lihatlah seperti ini jalannya, kita melewati pepohonan cengkeh, ada kapol, Jauh lah. Sebenarnya perjalanannya bisa dilalui oleh motor, cuman barangkali jalannya ini curam, jadi kita lebih memilih jalan kaki aja walaupun jauh. Lihat nih jalannya dikatakan begini. Kali ini perjalanan yang kita lalui cukup jauh. Tempat yang kita tuju kurang lebih 4 km dengan ketinggian 600 mdpl dengan trek jalan yang sangat curam. Baru saja kita berjalan sekitar 200 meter, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan yang bagus. Padahal ini baru permulaan. Kita pun sangat bersemangat melakukan perjalanan ke Gunung Lutung ini, walaupun jalannya sangat curam. Kata Pirsa Bersari pun, tingkat kesulitan perjalanan ke gunung itu bukan dilihat dari seberapa jauh gunung yang kita tuju, melainkan dilihat dari trek perjalanan yang kita lalui dan cuaca yang ada di gunung yang kita tuju. Dan kebetulan cuaca di sini sangat dingin. Kita ini baru setengah perjalanan menuju puncak Gunung Lutung. Begitu indahnya pemandangan di sana. Langsung mengarah ke sunset, bro. Sunset di sini. Kita juga ingin segera ke puncak nih sebenarnya, ya kan? Yo, semangat. Kita bisa melihat garis cakrawala yang membentang luas di pelupuk barat. Sementara aku yang berada di sini terus berjalan berjuang melangkahkan kaki dengan keadaan trek jalan yang seperti ini. Karena aku berjalan santai, jadi aku agak telat menyusul teman-teman. Tapi karena teman-temanku mengerti kondisiku, pada akhirnya mereka pun saling menunggu. Karena berbicara tentang pendakian itu bukan berbicara tentang siapa yang paling dulu sampai, melainkan kita bisa mengerti arti menunggu, memahami arti berjuang bersama, memahami setiap karakter seseorang. Kita diperlihatkan oleh perkebunan warga. Ini seperti contohnya ada lencah, cau, kelapa, jengkol, bahkan ada pemukiman warga mungkin di atas. Buktinya ini ada saluran kabel. Ternyata kita di perjalanan nemu duit 50.000. Jadi gak sia-sia ke Gunung Lutung. Asli nih, bos. Lain micin duit kalau lagi duit gitu. Semakin jauh perjalanan ke gunung ini, ternyata kita di sini diperlihatkan dengan banyak perkebunan warga, bahkan ada yang ternak domba juga di sini. Karena memang masyarakat sering ke sini untuk bercocok tanam, beternak, dan berkebun di daerah sini. Tanda-tandanya di sini memang ada kehidupan dalam artian ada yang menetap. Kerenan ya, Man. Ya Allah ya Rahman. Iya, Lutung nate berenang.
Halal mang halal. Ah, dasar teman-temanku di sini. Kita mengambil sedikit jambu air karena memang di sini udah bukan lagi tanah milik pribadi, jadi kita gas aja. Akhirnya kita sampai di lokasi perkemahan. Sampai di puncak Gunung Buligir, Gunung Lutung. Gunung Lutung. Gunung Lutung. Alhamdulillah pemandangannya cukup bagus. Di sana ada awan-awan. Awan, laut tuh sana apa? Tebal. Kita mencoba mendirikan tenda di bawah pohon pinus. Oh. Pohon pinus. Cemara. Bukan Cemara Centro. Tanah ieu tah. Malika dia kadinya. Kayak itu tuh, yan ban pemandangan. Berarti kabelah ditu tuh. Heuh ka ditu geus. Tah gitu. Tah belah dinya tuh. Oi, kesan perjalanan kita dari Cipaksa ke Gunung Lutung kayak mana tuh? Alhamdulillah capek. Capek. Iya capek. Trek perjalanan kumaha? Bagus buat orang-orang yang dari luar untuk kesini. Jadi recommended lah Iya. perjalanan kita. Perjalanannya cukup ekstrim lah. Treknya lumayan curam. Tapi indah kan? Gak rugi kalau kesini banyak makanan seperti jambu, durian, pisang dan lain-lainnya. Itulah mau. Kita ditemani ke sini tuh ditemani sama sana nama kita Bang? Hilman, dia sareng Mang Iyang. Anu punya Gunung Lutung gitu ya. Kade, hati-hati. Sebetulnya kita di sini diantar sama dua orang teman kami, yaitu saudara Iyang dan Hilman. Karena kita baru kali ini menginjakan kaki ke gunung ini, jadi kita perlu petunjuk dari mereka. Nah, Goreng sosis. goreng sosis. Icon kastrol. Kita mau bikin sambal. Kenaon paman? Kenaon? Lagi ngulek nasi nih. Ngulek nasi. Arek tuang. Iyalah. Ciri khas Bontram. Hei. Itu. Lu tuang. Malam pun dahar. Dokrak ya dokrak. Nasi. Tuang. Lain bintang ke bawah angin tuh. Paman. Jika huap Chris John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Paman, ini admin sekaligus ketua Cipaksa Adventure. Dan ini kami bersama kawan-kawan ditemani ada yang bakar sosis, tidur, di tenda, banyak lah. Jadi sebelum ngobrol sharing kita di alam. Jadi lo interaktif itu dialog gitu. Ngobrol lah. Ngobrol perihal naon itu euy. Perihal alam. Ya, alam dan bertemanan ke alam. Masih paman asal mulanya resep karena puncak atau camp. Katanya jalan hiking. Sebetulnya mah nah sababna urang resepnya ya kan. Awalnya mah kami coba-coba punya. Kan berawal dari coba-coba eta ternyata dedeuyeun gitu. Awalnya mah Non si dedeyeun teh paman. kecanduan gitu. Sebab apa gitu.
Jadi gunung itu menyimpan candu bagi para pendaki. Jadi sekali kita mendaki, kita itu akan apa ya? Intinya kecanduan. Oh, jadi terkena racunnya gitu. Nah, itu bisanya itu loh yang berbahaya. Tapi bahaya dan enggaknya bisa tersebut atau candu tersebut itu tergantung kitanya. Begitu. Apakah kita memanfaatkan bisa tersebut itu dalam hal-hal yang bermanfaat, candunya ke gunung itu apakah juga yang bermanfaat, ataukah hanya sebatas pindah makan dan pindah tidur saja sebetulnya? Kan itu kurang manfaat ya. Ini seperti itu sih. Ada apa sih paman di gunung? Kalau berbicara ada apa di gunung sebenarnya banyak itu. Di Maung, Bagong, Hewan-hewan. Orai, pokoknya hewannya banyak. Tapi terlebih dari itu mungkin ya. Ayo naon di gunung. Ya sebetulnya mah gunung mau lagi terus gitu-gitu kayak. Hanya kita itu hanya disuguhkan dengan pemandangan yang bikin kita kecanduan. Itu disebut arah pangbakarnya. Tapi nggak tahu sih ya kalau memang teman-teman punya perspektif lain terkait dengan apa di gunung ya silakan di kolom komentar nanti. Emang nggak capek bolak-balik terus? Namun ngomong capek, sebetulnya capek sih. Bahkan sekuat saya ngangkat ke dur oke. Tapi dah kumaha deui merenang dah. Kayak hiji keresep sebenarnya. Kedua memang olahraga we sebetulnya mah. Olahraga sekaligus tapak. Nah, itu merenang sisi positif tina kurang hiking ke gunung gitu. Atau ke gunungan teh. Keseruan apa yang diinginkan paman? Keseruan mau diharapkan mas sebetulnya mah tergantung orang-orang lah sebetulnya. Ramai jeung teu nama gitu. Apakah kita itu mampu membawa suasana menjadi cair atau baper begitu gitu ketika masuk cari gitu cari motor jaga jaga kepolisian gitu. Gitu. Tapi ya namanya rame kan sekali lagi itu candu tidak bisa susah untuk menghilangkannya. Sekali lagi, hikmah apa yang harus diambil saat berpergian ke gunung dan pulang ke gunung? Nah, gini. Sebetulnya apa ya kalau bisa bilang hikmah kita itu tahu karakter seseorang. Karena apa? Karena ketika kita ngajak teman gitu tahu sikap dari teman kita itu seperti apa ketika di bawah gunung. Apakah dia itu loyal sama kita, apakah fair, apakah atau sebaliknya itu dari itu semua gitu loh. Jadi sebatas foto gitu. Nah, Cuma buat Insta story doang. iya itulah. Jadi itulah kurang lebih hikmahnya ya. Jadi kita itu tahu psikologis teman kita, bahkan kita tahu psikologis diri kita sendiri seperti apa kita tahu. Mungkin itu sih. Menurut paman gunung itu apa sih? Kalau dalam perspektif Islam, gunung itu adalah paknya bumi. Bayangkan paman, bumi bangunan lalu paku jadi bahan bedol. Bau paku bakal ngisi benar. Bahaya bakal Bikin rungkan. fondasi lah. Jadi pokok lah. Jadi buat siapapun yang mendengar cerita saya, rawatlah gunung, lestarikan gunung supaya apa? Supaya semakin dilestarikan gunung semakin artinya semakin kuat gitu paku. Karena gunung itu dianggap sebagai paku bumi. Kalau gunung harus dirawat, kenapa ini benar sampah paman? Karena memang ini masih dalam kondisi perkemahan. Biasanya kita selesai kegiatan itu ada operasi semua. Jadi sekecil apapun itu loh sampah yang bertebaran di sini kita akan bersihkan. Tapi nanti di akhir kegiatan tidak mau dibereskan di akhirnya mah kita bodoh kayak ngopi di nyung di naon nggak ada ini kira sekalian di akhir. Ngopi lah. Jangan lupa kita teman ngopi. Menurut paman, apakah penting dan wajib itu bawa instan ke gunung? Gunung
sejarah awal mula naik gunung itu dibawa oleh siapa Pak? Kalau sebetulnya saya juga kurang paham ya terkait namanya sejarah ke gunung teh saha gitu anu ngawinkeun ka gunung gitu. Cuma sepemahaman saya lamun tinggal dina perspektif Islam jeung perspektif saya pribadi sih kayak dua orang anu saya dianggap mainana pertama benar sosok Nabi Muhammad. Siapa sih yang nggak kenal sosok Nabi Muhammad? Jadi bahasa Nabi Muhammad kan pernah naik gunung, bahkan Nabi Muhammad dia menang menang wahyu nanti di gunung sebetulnya di gunung mana coba? Di Gua Hiro nya, tempat nama di Gua Hiro. Jadi artinya hiking atau gunungan kieu teh saya di baheulana naon sababna Nabi Muhammad baheula ka gunung gitu, ka Gua Hiro tersebut kan lain camping namanya karena memang baheula mah tenda can aya beurnya tenda atau matras can aya Produksi jika padana aya lah gua tersebut dijadikan lah tempat untuk Nabi Muhammad bersandar sekaligus tidur gitu. Jadi lamun ningali perspektif sejarah mah seperti itu meunang mah berenang ada urang mah ada ngomong wadah tapi ieu teh geus kandas cai da tiis tiris jadi asa tenyeni gitu antara ieu jeung ieu teh. Jadi kudu arek dijawab oke berenang. Lamun aya pertanyaan bagi teman-teman silakanlah di kolom komentar. Mungkin barangkali dari Mang Ibet lah atau bisa DM. beliau juga salah satu pendiri daripada Cipaksa Adventure. Oh ya, kalau untuk sejarah Cipaksa Adventure next time lah kita bahas ya kan? Iya siap. Sekian dulu ya obrolan dari kami. Dicukupkan. Sekian, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai masak, kemudian makan, terus ngobrol-ngobrol, kemudian kami pun memejamkan mata. Dingin pagi pun menyebut kita. Kemudian kita menghangatkan tubuh di hadapan api. Cuaca saat ini memang sangat dingin. Angin pun tiada henti dari awal kita sampai ke sini. Sampai kita mau pulang, angin terus berembus kencang. Tanpa pikir lagi, kami pun terus berjalan pulang. Dan di tengah perjalanan pulang, kami pun menemukan buah duren yang jatuh. Kemudian kita langsung belah dan memakan duren tersebut. Setelah makan duren, kami pun melanjutkan perjalanan pulang. Dan kebetulan kita numpang di mobil ini. Begitulah cara kita untuk menghilangkan hiruk pikuk kehidupan yang arogan. Salam Cipaksa Adventure, Jaya Alami Lestari.